Hilirisasi merupakan salah satu proses pengelolaan barang mentah untuk dijadikan barang lebih lanjut seperti barang setengah jadi maupun barang jadi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai daripada komoditas itu sendiri. Namun pada faktanya, Indonesia sejak zaman VOC masih mengekspor barang dalam bentuk barang mentah sehingga keuntungan yang dapat secara finansial oleh bangsa Indonesia tidak setimpal dengan eksploitasi yang terjadi di bangsa Indonesia itu sendiri. Pola ini masih terlihat di era modern ini, salah satunya di industri pertambangan, terutama pada industri emas dan nikel. Permintaan akan kedua komoditas ini sedang sangat tinggi, namun Indonesia masih belum bisa memaksimalkan keuntungan dari kesempatan yang ada. Maka dari itu, muncul dorongan bagi Indonesia untuk melakukan hilirisasi agar dapat memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh berdasarkan kesempatan ini. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi. Kita semua tahu bahwa hilirisasi adalah jawaban yang tepat untuk permasalahan ini. Namun, meskipun menjanjikan, hilirisasi menghadapi beberapa tantangan besar. Pertama, tantangan investasi dan teknologi. Pembangunan smelter membutuhkan dana miliaran dolar dan teknologi yang tinggi. Laporan dari International Energy Agency pada 2022 menyebutkan bahwa teknologi pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik masih didominasi negara lain. Kedua, tantangan energi dan infrastruktur. Smelter membutuhkan listrik dalam jumlah besar, sementara banyak tambang berada di wilayah terpencil dengan fasilitas terbatas. Ketiga, tantangan lingkungan. Aktivitas tambang dan smelter beresiko menimbulkan deforestasi dan pencemaran jika tidak diawasi dengan ketat. Proses dampak hilirisasi emas dan nikel terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses dampak ekonomi terjadi peningkatan nilai jual, devisa negara, dan terjadi peningkatan pasok di kancah global. Yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial dapat mendorong peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, terjadi ketimpangan apabila tidak dikelola secara adil. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan dapat mendorong atau menjadikan kerusakan pada lingkungan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem apabila dikelola secara tidak berkelanjutan dan tidak diawasi. Secara ekonomi, emas dan nikel yang masih diekspor dalam bentuk mentah, padahal jikalau kita diolah terlebih dahulu seperti untuk bahan baku perhiasan maupun kendaraan, maka akan meningkatkan nilai jual dan memiliki harga yang fantastis. Dalam segi lingkungan, solusi yang terbaik yaitu untuk menerapkan reklamasi ataupun revegetasi lahan pasca tambang dengan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan juga penerapan prinsip pertambangan sustainable. Tidak hanya itu, lahan-lahan dapat dialihfungsikan kembali sebagai perkebunan atau pesawahan yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan, tapi juga pada perekonomian.